liburan Bapak almarhum Bapak Julius Kawinda. Sebentar lagi kita akan mulai acara ibadah kita. Oleh karena itu, yang minta yang masih di luar supaya bisa masuk, ada masih tempat duduk di depan. Ya. Ya. Ya, kalau bisa anak-anak dari almarhum boleh ke depan. Sudah semuanya anak-anak sudah ya. Oke, baik. Salam kudus buat kita semuanya yang hadir. Ya, baik, kita akan mulai ibadah penguburan daripada kasih kita acara ibadah keluarga almarhum Bapak Evangelis Dales Julius Kawinda, yang saat ini bersama-sama di tempat ini kita melihat bahwa saudara kita sudah ke surga. Oleh karena kita akan mulai ibadah kita, dan kita harapkan semua yang hadir boleh kita fokuskan hati kita untuk dalam ibadah ini sehingga kita tetap tenang untuk mengikuti acara ini. Baik, kita berkumpul di rumah duka ini untuk mengadakan acara penguburan bagi keluarga yang ditinggalkan oleh almarhum Bapak Evangelis Dales Julius Kawinda, suami dari Ibu Beatrix Sikopong, yang sama-sama kita kasihi dalam Kristus Yesus. Firman Tuhan berkata, sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di kuasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Ini ada di 1 Tesalonika 4:16-18. Baik, kita menyanyi bersama harap Tuhan. Boleh kita, saudara kita boleh berdiri, Bapak Ibu, silakan kita berdiri. Dan nyanyikan menjadi harap Tuhan jika sunyi jalanmu. Tuhan tahu sepanjang jalanmu, tidak pernah hambanya ditinggalkan. Harap Tuhan, harap saja. Pernah hambanya ditinggalkan.
Tuhan, hanya kami berharap kepada Tuhan yang senantiasa terus menuntun jalan hidup kami di dunia ini, Tuhan. Terima kasih, kami sangat percaya kasih anugerah Tuhan senantiasa boleh kami nikmati sampai detik ini. Kalau kami ada di tempat ini semua karena kasih karunia Tuhan, di mana hamba-Mu Bapak Evangelis Dales Kawinda yang sudah Tuhan panggil dari tengah-tengah pelayanan kami, Tuhan. Oh Bapak, terima kasih. Kami secara manusia sangat bersedih, tapi ketika kami merenungkan kebaikan firman Tuhan, kami bersukacita karena apa yang telah kami imani, bahwa hamba-Mu ini boleh bersama-sama dengan Tuhan. Dan kami sangat percaya pada suatu kelak kami juga akan boleh bersama-sama dengan hamba-Mu ini di dalam surga selama-lamanya. Karena itu Tuhan, saat ini dengan ungkapan syukur kami datang berkumpul pada saat ini Tuhan, untuk memberikan penghiburan kepada keluarga yang ditinggal. Kiranya acara demi acara yang kami lakukan pada malam hari ini Tuhan, kiranya Tuhan memberkati, sehingga kami semua sama-sama dikuatkan terlebih keluarga besar. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik, silakan Bapak Ibu duduk kembali. Ya, kita nyanyikan pujian kekuatan serta penghiburan. Setelah selesai nanti pujian ini kami serahkan kepada hambanya untuk pemberitaan firman Tuhan, Bapak Pendeta Evangelis Tommy Dixon Raga MPH. Apapun kondisi hati dan pikiran kami ya Tuhan, kami tetap menghormati kewenangan-Mu. Sebagai pencipta kami, baik ciptaan sebagai manusia dalam jasmani, terutama ciptaan baru dalam Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu Tuhan, sebagaimana firman-Mu dalam Roma 12 ayat 15,
Dengan orang yang berduka, kami berduka dan menangis bersama. Dengan saudara-saudara seiman yang bersuka, kami tertawa bersama. Kami manusia biasa yang dapat berduka. Oleh karena itulah kami butuh penghiburanmu, terutama istri terkasih, anak terkasih, cucu terkasih, keluarga terkasih, dan keluarga besar terkasih. Bukan hanya dari seorang saudara seiman yang kudus, tetapi juga rekan pelayanan. Oleh karena itu Tuhan berkatilah hati dan pikiran kami, sehingga firman-Mu tidak hanya mengisi acara ibadah penghiburan, tapi benar-benar menghibur hati, batin, dan pikiran kami, dan memberi pengertian kami. Kehendak-Mu adalah pasti yang terbaik bagi kami, khususnya buat keluarga. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Pencipta kehidupan, Penyelamat, dan Juru kebangkitan kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Salam kudus Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, khususnya keluarga besar. Hal yang paling menakutkan buat manusia dan hal yang paling dianggap gelap dan kelam pastilah kematian. Ada 3 fase dalam kehidupan manusia yang merupakan rahasia. Yang pertama kelahiran, 2 perkawinan, dan 3 kematian. Dan tentu yang tidak diinginkan oleh kita sebagai manusia normal adalah kematian. Karena kematian atau meninggal dunianya seseorang dimanapun, dengan siapapun dia berkeluarga, pasti akan meninggalkan 3 hal penting. Yang pertama kehilangan, yang kedua ketiadaan, dan yang ketiga adalah tidak memiliki lagi. Tapi apakah semua pikiran kita seperti itu? Toh kita tidak setuju kesakitan, kita hanya mau kesehatan. Tidak setuju kekurangan, hanya mau kelebihan. Tidak setuju kematian, hanya mau kelahiran. Tapi khotbah menyatakan di kolong langit ini, di bawah langit ini semua ada waktunya. Mari kita memahami firman Tuhan, bukan hanya sekedar atau sekadar menghibur-hibur, tapi firman Tuhan mau mengatakan apa? Untuk menghadapi sesuatu yang tidak kita sukai. Kalau kita menghadapi sesuatu yang kita sukai, tentu tidak perlu ada lagi pembicaraan. Kita membuka satu ayat yang sudah sangat terkenal, Mazmur 116 ayat 15. Demikian firman Tuhan. Berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Saya ulang. Berharga di mata Tuhan. Ini bukan di mata manusia. Kematian semua orang yang dikasihinya. Terjemahan ini sepertinya memberikan pembiasan pengertian bahwa ada orang yang dikasihi, ada yang tidak dikasihi. Artinya Tuhan pilih kasih. Di lain pihak semua agama, semua kepercayaan menyatakan bahwa Allah itu Maha Kasih. Terjemahan dalam Perjanjian Lama dari bahasa Ibrani, kata yang dikasihinya ini sebenarnya adalah kadosai, asal kata kados yang menjadi bahasa Arabnya kudus, karena bahasa Arab itu dekat-dekat dengan bahasa Ibrani. Ketika saya ke Israel ada banyak bahasa ya, kata-kata yang sama. Jadi terjemahan yang benar adalah berharga di mata Tuhan kematian semua orang, kudus miliknya. Karena kata kados itu bukan kata kasih, tapi kata kudus. Artinya kematian di mata Tuhan itu bukan sebuah kehilangan. Karena yang namanya berharga bukan kehilangan, tapi mendapatkan. Yang jadi masalah adalah sudut pandang kita, bahwa bagi kita kematian salah satu anggota keluarga kita adalah kehilangan dan merupakan pukulan batin
pikiran dan hati yang sangat mengecewakan dan menyedihkan. Tetapi di mata Tuhan berbeda. Artinya kalau kita percaya bahwa kita ciptaan Tuhan yang sudah menetapkan ada kelahiran dan ada kematian, karena semua manusianya percaya atau tidak kepada Tuhan adalah milik Tuhan. Orang ateis yang tidak percaya Tuhan dan berkata no creation, no God, no creator, tidak ada pencipta, tidak ada ciptaan, tidak ada Allah. Tapi mereka juga tidak bisa menghindari kematian, kesakitan, dan sebagainya. Tetapi bagi Tuhan, kalau kita percaya Tuhan, maka ayat ini menjadi pegangan. Kita menganggapnya kehilangan, kekecewaan, dan kesedihan. Tetapi Tuhan menyatakan bahagia di mata Tuhan. Tapi bagi orang yang tidak sama bagi semua orang. Karena ayat ini menyatakan yang berharga di mata Tuhan itu kematiannya siapa? Kematian semua orang kudus miliknya. Kata kados dalam bahasa Ibrani Perjanjian Lama dan kemudian hagios dalam bahasa Yunani Perjanjian Baru, atau special people and setting apart by God to be His, artinya orang-orang yang dipilih menjadi miliknya. Ini sebenarnya tidak sulit kalau kita memahami. Karena barang yang paling berharga dalam diri kita, yang tadinya mungkin ketelisut, kehilangan, atau kita salah tempat, salah simpan, kalau kita ketemukan kembali, itu tidak mungkin kita tidak menyatakan tidak berharga. Justru kita mencarinya. Nah, manusia percaya atau tidak kepada Tuhan adalah ciptaan Tuhan. Kalau manusia tidak bisa membuktikan bahwa mereka bisa menciptakan manusia. Puluhan tahun yang lalu Eropa menyembunyikan sebuah penyelidikan yang menghancurkan keuangan negara-negara Eropa dan Amerika. Membuat replika manusia yang tersembunyi di sebuah laboratorium di Prancis. Dengan komputer yang sangat canggih waktu itu, ingin menciptakan manusia. Tidak cukup dengan robot. Ketika mereka mereplika otak manusia, satu yang mereka dapatkan, tidak bisa otak manusia dicari duplikat. Artinya manusia adalah ciptaan Tuhan. Dan ketika ciptaan Tuhan ini kembali kepadanya, Tuhan menyatakan berharga. Kenapa? Karena memang manusia adalah ciptaan Tuhan yang paling berharga. Bapak saudara sebagai orang Kristen yang pegang Alkitab sebagai firman Tuhan, dalam Kejadian pasal 1 ketika semua diciptakan, Tuhan cuma mengatakan bahwa semuanya baik. Tapi begitu pada hari ke-6 setelah manusia diciptakan, Tuhan menambah satu kata yang luar biasa. Tuhan melihat semuanya amat baik. Artinya tanpa manusia dunia ini tidak berharga. Dan tanpa manusia ciptaannya, Allah menganggap tidak amat baik, cuma baik saja. Itu sebabnya Mazmur pasal 8 menyatakan manusia diciptakan hampir sama. Saya ulang, tidak sama. Iblis mencobai Adam dan Hawa sama seperti. Tapi Tuhan bilang tidak. Oleh karena itu dikatakan dalam bahasa-bahasa yang kita kenal, imitatio dan similitudo. Artinya gambaran Allah, di image Allah, di gambaran Allah, manusia ciptaannya, siapapun berharga di mata Tuhan. Tetapi ketika Tuhan membelah pengertian bahwa yang berharga dan kembali kepadanya terbagi oleh dua bagian. Kalau saudara percaya atau tidak, dunia ini Tuhan cuma bagi dua, gelap dan terang, berdosa dan kudus, laki dan perempuan. Tuhan tidak menciptakan banci. Banci adalah kemauan orang. Siapa yang berharga di mata Tuhan? Artinya kalau dia kembali kepada Sang Pencipta Pemilik, itu dinyatakan dan berharga. Kematian berharga, apalagi kehidupan. Jadi kalau kita masih berpikir bahwa kematian adalah sesuatu yang mengerikan, sesuatu yang kelam, dan sepertinya Tuhan menghukum kita dengan kekecewaan dan kesedihan, maka kita belum memahami bahwa kita ini milik Tuhan. Loh, kalau milik saya, milik saudara kembali sebagai sesuatu yang berharga, apakah saudara perlu bersedih? Mungkin kita menangis, tapi menangis bukan menangis sedih, menangis senang dan terharu.
Satu waktu buku saya lupa taruh di mana. Itu penting karena buku itu sudah sekarang ini langka. Ketika bertemu saya cium buku itu. Bukunya nggak tahu saya cium, kalau saya tahu saya cium. Kalau buku yang biasa saya nggak perlu merasa saya. Orang-orang kudus miliknya, dan kata kudus ini artinya istimewa, yang telah disisihkan, diistimewakan, disendirikan oleh Tuhan. Berarti ada dua jenis manusia. Kalau manusia berdosa tidak berharga bagi Tuhan. Kenapa? Karena dia pasti ke neraka. Dan dia berdosa bukan karena Tuhan kejam, karena dia memilih menanggung dosanya sendiri. Dan upah dosanya ialah maut. Dan kita tahu maut bagi orang Kristen ada dua. Maut yang artinya mati, dan maut yang artinya hukuman kekal. Tidak semua kitab Mazmur ditulis oleh Daud. Banyak pendeta juga masih salah. Tapi yang 116 ini ditulis oleh Daud. Daud menulis 74 pasal, hampir 50%. Kisah cuma satu, Mazmur 90 yang menyatakan usia manusia sudah dipatok Tuhan 70. Kalau tambah 10 tahun, bonusnya bukan sukacita, tetapi kesakitan, kelemahan, dan banyak sukacita. Karena itu bersyukur kalau kau jadi 80 tahun. Karena itu kalau ulang tahun di atas 70, artinya jangan nyanyi panjang umur. Makin berkurang jatahnya. Cuma kita di rumah kan gak mungkin kita nyanyi pendek umurnya. Kita lagi kasih makan. Sampai punya rumah. Waktu ulang tahun saya kan 60, kami kumpul keluarga, saya bilang pada istri dan anak-anak, saya mau berbuat sesuatu untuk Tuhan, karena saya ada racun. 10 tahun ini tolong jangan banyak macam-macam keluarga. Kurangin jajan-jajan yang uang saya mau pakai banyak untuk kalian. Kurangin pesan-pesanan, terutama kamu tuh istri. Kamu udah kayak CEO Lazada, CEO pakai tuh. Lama-lama kamu jadi CEO Lazada. Lama-lama kamu jadi komisaris penjualan online. Gak seperti ibu di sini, gak pernah besar sekali, betul kan? Karena tinggal 10 tahun. Anak istri saya bilang, lu jangan ngomong gitu Pak. Mungkin Papa sampai 90, saya 60 aja kalian udah ngomel kalau saya panggil-panggil kan. Kalau saya minta tolong kan dipanggil gak ada yang mau datang. Tapi kalau dikasih duit datang aja tuan. Saya mau mata usia saya 70, artinya 10 tahun ini. What must I do for God the best? Apa yang harus saya buat Tuhan yang terbaik? Saya bilang, Pak jangan mati dulu. Kamu sayang saya. Enggak, nanti siapa yang kasih uang belanja? Nah ini lagi istri seperti ini. Saya bilang ini istri pendeta juga ke istri Ayub zaman sekarang. Istrinya bapak enggak kali ya, enggak salah. Saya enggak bikin suara ketawa di depan padahal juga marah kalau kita nangis berlebihan. Kalau iman saya dan pujian luar biasa. Artinya kita tidak bisa. Tapi yang penting adalah menurut hati ini posisi kita kudus atau berdosa. Karena kalau berdosa tidak berharga di mata Tuhan. Karena Tuhan bilang kamu tidak ada di dalam surga. Surga tidak boleh satu dosa pun ada. Anak sekolah minggu pun. Dan saya nggak perlu ajar saudara. Orang masuk neraka bukan banyak sedikitnya dosa. Satu dosa cukup tidak boleh masuk surga. Kenapa? Itu aturan Tuhan, bukan aturan kita. Kita yang mengatur Tuhan bahwa Tuhan dosa saya banyak nggak? Saudara tahu nggak? Siapa saudara dan saya pernah menghitung dosanya? Kalau orang berantem, saya lihat tetangga berantem, yang diungkit kebaikan. Lu bodoh baik amal dia, lu tega lu. Tapi kesalahannya berarti tahu. Benar nggak? Orang tua apalagi untuk anak. Kamu saya lahirkan, ya memang ibu harus melahirkan. Kalau bapak yang melahirkan kan tidak mungkin. Ya kan? Bapak-bapak untuk anak-anak, kamu saya sekolahkan. Tahu begini kamu bahasa dilahirkan. Anaknya bilang, kan saya ada bukan kemauan saya. Kita menuntut hal yang tidak pasti. Bahwa kita ini memang harus mati kalau memang Tuhan menginginkan. Tapi persoalannya adalah apakah kematian kita ini berharga bagi Tuhan atau tidak? Itu persoalannya. Jadi tidak bisa kita menghindari kematian.
Saya mau tanya Pak Pendeta, keluarga saya dikasih waktu berapa lama? Karena biasanya orang gak senang khotbah lama. Justru menghibur harus lama. Kalau mengeluh jangan lama-lama, betul gak? Loh, istri saya bukan sakit. Saya sekarang ini masih mengkonseling istri hakim aku. Dan dia kalau telepon antara jam 11 malam sampai jam 3 pagi. Karena saya ketiduran. Pak Pendeta Amang masih bangun. Oh masih, ngerti. Padahal sudah gak ngerti. Orang banyak mengeluh. Tapi bagi Tuhan, orang-orang yang mengeluh ini berpikir bahwa mereka bisa mengatur Tuhan dan mengkondisikan hidupnya. Termasuk kematian. Kita menangisi kematian. Padahal Tuhan bilang, barang ini berharga dan kembali kepada saya sebagai pemilik. Ya itu siapa? Orang-orang yang dipilih olehnya. Siapa itu? Orang-orang kudus pilihan Tuhan. Kata kadosi dalam bahasa Ibrani artinya kados. Dan kemudian hagios dalam bahasa Yunani dan bahasa Inggris adalah special people vokat. Orang-orang yang telah dipilih menjadi milik Allah. Tentu milik yang berharga ini kalau kembali kepadanya merupakan satu sukacita. Inilah yang merupakan paradoks antara kita dengan Tuhan. Kita menganggap kematian saudara kita yang sudah pasti masuk surga, yang sudah beriman, sudah dikuduskan sebagai orang beriman adalah kehilangan. Tapi Tuhan bilang, dia kembali pada saya mendapatkan. Karena sekian lama dia di dunia, bukan lebih enak dari surga. Salam. Salam kudus Bapak Ibu. Senang di surga apa di bumi? Bapak Ibu duluan. Saya masih mau melayani. Pak Pendeta nggak pernah dijawab karena masih banyak tugas ya. Tapi kita tidak bisa tolak. Kalau itu bukan persoalan mati dan hidup kita dan usia lama atau pendek kita. Kemana saya setelah meninggalkan dunia? Saya mengkonseling banyak orang dan menjadi nasihat di Bank Indonesia sudah 5 tahun dan di kantor dan harus mengkonseling orang-orang. Banyak orang yang datang yang bermasalah. Kalau nggak masalah nggak cari pendeta, nggak cari hamba Tuhan. Memang tipe orang begitu. Cari Tuhan waktu susah, faya kordios mayor waktu senang. Pak tolong Pak doakan mama saya. Usia berapa? 87 tahun. Terus ya kalau bisa Tuhan tambahkan usianya. Terus dokter bilang apa? Ya ini sih tinggal keluarga aja mau bilang atau enggak. Saya nggak mau bilang udah siap-siap kan gak enak. Saya bilang gini, saya tidak menjanjikan kalau saya doa si mau umur panjang. Kenapa? Karena umur bukan di tangan Oh iya, Bapak Pardos yang tentang pendeta itu sudah tenang, saya doakan dia tidak mati. Ayo Pak, kalau mati Bapak yang kena tuh. Saya nggak mau, karena usia bukan di tangan pendeta, di tangan Tuhan. Karena manusia bukan ciptaan pendeta, bukan ciptaan ustaz, bukan ciptaan rohaniawan, ciptaan Tuhan. Kapanpun dia mau ambil, itu persoalannya adalah bukan kapan kita dipanggil. Bukan berapa banyak yang mengantarkan kita kemana setelah kematian. Itu yang menjadi persoalan kita kan. Saudara takut mati apa? Takut mati nggak saudara? Iya. Golongan sih. Takut mati atau tidak? Saya takut. Saya takut kalau saya nggak tahu kemana setelah saya mati kan? Loh, saya sudah survei orang tidak takut mati itu orang bodoh, bohong. Preman mabuk yang ngomong begitu. Saya dulu kerja di Darmala, ada karyawan ngamuk. Saya Pak tidak takut mati. Saya pernah mati. Efesus 2 bilang saya pernah mati. Maksud saya mati rohani. Orang dia yang bilang takut mati, nggak takut mati, tetap mati nggak? Jadi persoalannya bukan mati atau hidup. Apakah berharga di mata Tuhan? Karena ketika berharga di mata Tuhan, tidak mungkin dia lemparkan ke dalam lautan api. Oh, Tuhan kejam? Tidak. Amsal 16 ayat 4 menyatakan segala sesuatu diciptakan Tuhan untuk tujuannya masing-masing. Bahkan orang fasik yang tidak percaya disediakan untuk hari kemurkaan Tuhan. Artinya bagian ini mau menyadarkan kita yang hidup. Apakah saya umur panjang atau pendek itu bukan bagian kita.
Karena usia di tangan Tuhan, tak ada yang dapat menambah dan menguranginya. Kalau kita nyanyi panjang umurnya, sebenarnya sudah dekat kepada panggilan Dia. Tapi kemana kita setelah kehidupan di sini? Yang itu berharga di mata Tuhan kematian semua orang kudusnya. Nah, kalau itu pertanyaannya, apakah saya orang kudus atau orang berdosa? Ini penting. Banyak doktrin agama dan kepercayaan orang berdosa karena berbuat dosa. Tapi Tuhan menyatakan semua keturunan Adam berdosa sejak dalam kandungan, walaupun tidak berbuat. Saya mengajar di 2 STT dan menjadi persoalan. Karena doktrin saya mengajarkan soteriologi dan teologi, ilmu keselamatan dan ilmu dosa. Orang tidak berbuat dosa sudah berdosa. Karena berdosa dan berbuat dosa dua hal yang berbeda. Berdosa itu kondisi yang tidak kita inginkan terjadi. Mazmur 51:7. Berbuat dosa setelah kita lahir. Nah, kita yang hidup ini mungkin berdosa dalam kandungan. Begitu lahir, tambah lagi berbuat dosa. Dan kita tidak bisa hitung dosa kita. Hanya Tuhan yang tahu. Kalau begitu, sekarang kita posisikan diri kita dulu. Bagaimana menghadapi kematian yang merupakan berharga di mata Tuhan adalah posisi menjadi orang kudus, orang pilihan Tuhan. Apakah saya dipilih? Tuhan mau menyatakan itu. Mari kita membuka satu ayat, Ibrani pasal 10 ayat 10. Demikian firman Tuhan. Dan karena kehendak Allah inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Tidak ada saudara dan saya bisa membersihkan dosa sendiri. Tidak ada di antara kita yang dapat mengatakan hari ini saya tidak berbuat dosa. Bukankah dosa bukan hanya ucapan dan perkataan, perbuatan juga, pikiran kita juga bisa berbuat. Tapi Tuhan di sini memberikan berita sukacita sebelum kematian merenggut kita. Dan karena kehendak Allah, Allah berkehendak karena mengasihi kita. Dan dalam kandungan kita sudah berdosa, maka Allah bertindak sebelum kita berbuat dan tidak perlu berbuat. Dan karena kehendak Allah inilah kita telah, bukan belum, kita telah dikuduskan, artinya dipilih menjadi milik Allah satu kali untuk selama-lamanya. Bukan oleh perbuatan kita, tapi oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Saya menjadi pendeta konsulen di gereja-gereja Protestan. Pengakuan imannya adalah aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus, persekutuan Roh Kudus. Tidak semua gereja mengungkapkan ini, tapi mereka percaya ini adalah pengakuan iman. Aslinya disebut credo dalam bahasa Latin, bukan pengakuan iman rasuli. Karena ini bukan susunan dari para rasul, bapak-bapak gereja kita di konsili Konstantinopel dan konsili Nikea. Orang kudus artinya orang-orang pilihan Tuhan. Dan kita telah dipilih oleh Tuhan satu kali dan untuk selama-lamanya. Orang-orang inilah yang berharga di mata Tuhan ketika meninggalkan dunia ini. Kenapa? Karena Tuhan menyambut. Karena miliknya. Yang bukan miliknya disimpan dulu di alam maut, dan nanti pada penghakiman terakhir baru dibuang ke dalam lautan mati. Loh, kok Tuhan kejam? Loh, Tuhan sudah kasih jalan kan? Kalau kamu berdosa, tak bisa masuk surga. Kalau dosamu mau ditanggung, kamu gak bisa menanggungnya sendiri. Kamu tidak bisa jadi yang kudus karena dirimu. Aku yang menguduskan kamu, memilih kamu. Itu aturan Tuhan. Karena surga bukan rumah kita, rumah Tuhan yang memasukkan kita karena Tuhan. Ayat ini menyatakan kalau Bapak Ibu Saudara percaya Tuhan Yesus Kristus telah memilih saudara satu kali dan untuk selama-lamanya, oleh karena Dia berkorban untuk saudara dan saya, maka saudara, hal ini bukan lagi sebuah ketakutan, tapi bukan keberanian mati. Tidak perlu berani mati, karena berani atau takut mati kita memang bisa mati. Tapi kemana setelah kita mati? Tuhan memberi gambaran. Kalau kamu percaya persembahan tubuhku untuk memberi kekudusan bagimu yang kekal, kamu jadi orang kudus, kamu jadi kadosia, kamu jadi hagiaso, maka kamu berada sebagai benda harga milik Tuhan. Bapak Ibu Saudara,
Semua agama, semua kepercayaan mencari 3 hal. Sekarang ini ada 16 agama yang saya pelajari di buku, tapi sudah menjadi 27. Agama terbaru adalah agama Baha'i yang ada di Israel. Nggak ada Tuhannya, pokoknya berbuat baik, memberi pada orang, pokoknya itu berarti selamat agama. Tapi nggak di surga, nggak tahu di mana. Kalau saudara ke Israel, saya 2 kali dengan family riset, tempatnya bagus, luar biasa. Semua agama mencari keselamatan, kebenaran, dan kedamaian. Kristen memberi jawaban. Karena Tuhannya berkorban. Tapi banyak orang beragama Kristen masih belum berani bilang orang kudus. Saya mengerti kenapa waktu pengakuan iman aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan aku setelah orang kudus. Tapi bisa tanya, kudus apa berdosa? Berdosa. Katakan Anda saksikan apa? Karena tidak paham, dan ini kesalahan para pendeta, para pengajar tidak menjelaskan kepada jemaat bahwa kudus artinya bukan tidak pernah berbuat dosa, tapi dipilih menjadi milik Allah. Kalau kita sudah memilih sesuatu yang terbaik buat kita, kita pasti akan tidak mau kehilangan. Dan ketika dia kembali dari sesuatu yang jauh, dia akan senang. Demikian juga saudara kita yang terhormat, evangelis Bapak. Sebagai orang kudus, Tuhan bilang, pulanglah. Di dunia itu memang ada banyak keluarga sayang kamu, tapi sayang manusia tidak seperti sayang Tuhan. Aku milikmu, engkau milikku. Sudah capek kamu, sudah sakit kamu, sudah lemah kamu, sudah banyak mungkin juga kamu kecewa di dunia ini. Kamu pulang di sini. Karena itu kalau baca Alkitab, kenapa Rasul Paulus selalu menyatakan dalam pasal 1 ayat 1 dan 2 ke semua jemaat, kepada orang-orang kudus, jemaat Allah. Dan Filipi pasal 3 dan 21 menyatakan kewajiban kita adalah di dalam masuk karena dia. Bukan karena mereka berbuat baik, bukan karena mereka tidak pernah berbuat dosa, bukan. Karena jemaat Filipi percaya mereka telah dipilih menjadi milik Allah 1 kali dan untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus. Dan di dalam bacaan tadi yang ada di kertas liturgi kita adalah 1 Tesalonika pasal 4 yang dipegang ayat 16-17. Saya tidak perlu baca ulang supaya nggak panjang. Karena jemaat sekarang dan orang-orang sekarang kalau ibadah nggak suka lama-lama. Amin. Amin. Ya kalau di mall mau lama, apalagi kalau habis-habis tahun Pak Pardos itu pendeta. Ya kan diskon, dicari diskon sampai 100%. Pegang barang 20 barang tapi cuma bungkus 2. Ada yang nggak beli, akhirnya jadi rojali, rombongan jarang beli. Bapak Ibu, saya tidak sedang melucu, tapi ingin kita sadar Tuhan begitu mengasihi saudara dan saya. Karena Adam kita berdosa, karena Yesus Tuhan mau menyelamatkan kita. Kamu berdosa, nggak mungkin kamu bereskan dosamu. Status, posisi, dan praktis hidupmu nggak ada bisa untuk masuk surga. Saya berkorban untuk kamu. Ketika orang menolak ini, Tuhan bilang, saya baik. Mohon maaf, gerakan saksi Yehova mengatakan tidak ada Gehenna, tidak ada neraka. Saya tanya sama mereka, kalau orang berdosa kemana? Tidak dibangkitkan. Apa artinya? Mati terus. Ya kalau itu mari kita berbuat dosa aja, kan mati terus bagi hari ini. Agar kita menyatakan Matius 25 orang-orang yang tidak percaya, yang menanggung dosa mereka sendiri, akan berada bersama-sama dengan Antikristus, nabi palsu, dan iblis di dalam lautan api kekal. Tapi sampai ke pasal 4 mencatatkan kita akan diangkat. Dan sebelumnya yang mati akan dibangkitkan dengan tubuh yang baru, menyongsong Tuhan di angkasa, dan kita akan selama-lamanya dengan Tuhan. Di mana? Filipi pasal 3 ayat 21 menyatakan kewargaan kita adalah di dalam surga. Dan di situ kita sedang menantikan Tuhan Yesus Kristus yang akan datang untuk membangkitkan saudara kita yang seiman, yang mati tubuhnya akan diganti dengan tubuh yang baru dan akan dipertemukan kembali dengan kita. Tuhan berjanji pasti berkati.
Karena Tuhan itu PHP. Benar Pak Marco, Tuhan itu PHP. Dalam agak ketemu jadi bingung dijawabnya. Sombong banget ya. Pemberi harapan pasti. Roma 5:9 menyatakan, lebih-lebih kita telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti diselamatkan dari neraka Allah. Karena kita punya Tuhan yang pasti. Peganglah Tuhan Anda yang pasti, jangan yang tidak pasti, jangan yang barangkali dan semoga. Untuk apa beriman pada sesuatu yang semoga? Yang pasti-pasti aja. Karena dia sudah berkorban untuk kita. Oleh karena itu Tuhan paling marah kalau kita tidak percaya kepadanya. Bukan karena dia adalah Tuhan yang lebay, tapi dia menganggap kita menghina pengorbanannya, dan kita mau selamat masuk surga dengan kekuatan kita sendiri. Itu artinya kita mau jadi Tuhan. Karena cuma Tuhan juru selamat. Yang terhormat, Oma dan keluarga, kita percaya kita telah dikuduskan, telah dipilih oleh Allah melalui pengorbanan Yesus satu kali untuk selamat. Sebagai penutupnya, ayat ini sering dipakai orang sembarangan, baik orang itu tidak melayani ataupun tidak selamat. Tapi ayat ini sudah ditaruh di misal 2 Timotius pasal 4 ayat 7 dan 8. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Ini bukan iman keselamatan, tapi iman pelayanan. Karena Paulus menulis ini kepada Timotius, pelayan. Orang percaya kalau bertanya, ini dikhususkan buat orang percaya, orang kudus yang melayani. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil, pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Ayat ini bukan untuk semua orang percaya, orang kudus yang tidak melayani, bukan. Ini ayat pelayanan kepada Timotius. Artinya orang-orang yang sudah tahu Tuhan telah memberikan kasih karunia keselamatan baginya, memberikan dia tempat dalam surga dan menjamin keselamatan, dan akan dijemput, diganti tubuhnya dengan tubuh seperti Yesus, akan diperhitungkan juga bukan untuk keselamatannya, tapi penghargaan di kelas berapa dia dalam surga dan mahkota seperti apa dia. Keluarga pasti tahu bahwa kepada Allah. Saya memang pernah beberapa kali waktu masih di GAA dulu. Saya dulu di GAA di Paulus. Keluarga marah, tapi tidak lama karena beliau banyak di Bogor kan. Belakangan juga lebih banyak melayani di Makedonia. Dan di dalam BPU, Badan Pengurus Nasional Gereja kami, Gereja Injil-Karunia, beliau adalah ketua bidang penginjilan, mendampingi Pak Charles dan teman-teman baik melalui online maupun secara offline. Orang yang melayani itu adalah orang yang tahu menghargai Tuhan. Saya telah diselamatkan, saya telah dikuduskan, saya telah diberi kewargaan dalam surga. Saya juga mau dihargai oleh Tuhan dengan mahkota. Maka dia bekerja dengan melayani. Banyak orang sudah diselamatkan, tidak tahu terima kasih. Yang penting saya selamat. Yang penting saya orang kudus. Yang penting saya masuk surga. Tapi Tuhan mau mengatakan, bagi orang-orang yang tahu menghargai Tuhan, dengan memberikan waktu, tenaga, pikiran, perasaan, mungkin juga waktu dan materi, Tuhan bilang, bagimu telah tersedia mahkota. Oleh karena itu, mohon maaf Pak Kardosi, kalau rambut sudah kurang, sebaiknya banyak melayani biar ketutup sama mahkota. Amin. Jangan nanti tetap botak di sana. Aduh, kasihan. Saya sudah mau botak. Oh, mohon maaf yang ujung yang pertama. Mohon maaf Pak Pendeta, mohon maaf. Iya. Saya bukan sedang memuji padahal saya tahu kebenaran. Dan saya tidak pernah mereferensi yang saya tidak tahu. Saya tidak mau bersaksi sesuatu yang saya tidak tahu. Nanti jadi saksi dusta. Tidak. Memang saya mohon maaf tidak bisa ikut semua acara-acara kita. Karena saya memang banyak sekali pelayanan. Dan juga ada penginjilan yang lain.
Saya selalu mengikuti dan melihat kapan beliau berkhotbah di Makedonia, kapan beliau mengajar pemuda kita, kapan beliau menyampaikan Injil lewat PA secara online. Orang-orang berkorban untuk Tuhan karena menghargai bahwa dia telah dikuduskan kekal, maka dia juga mau dapat mahkota kudus, mahkota kebenaran. Percaya, mereka akan duduk di depan dengan Tuhan Yesus, dan mahkota mereka akan indah dan cemerlang. Dan di sana tidak bisa ditukar mahkota. Karena itu, mari kita jangan bodoh masuk surga. Memang masuk surga, tapi jangan bodoh. Kepalanya nggak ada mahkota. Kasihan, karena di surga itu kan cemerlang. Nanti terlalu silau kalau nggak punya rambut. Jadi lebih baik, mari kita melayani Tuhan. Dan ketika dipanggil dengan benar, maka kita tahu pulangnya kemana, dan kita akan dipertemukan. Karena Tuhan berjanji dalam acara kita nanti, dia akan datang membangkitkan dulu yang mati, yaitu orang-orang yang hidup, dihidupkan oleh Yesus, karena mereka sudah hidup secara rohani, dalam arti telah dibangkitkan, telah diselamatkan, telah dikuduskan, dan di saat itu ketika diangkat di awan-awan, dibagikan mahkota. Kira-kira Pak Parnosi mahkotanya lebih bagus nggak daripada Anas? Tahu salah ragu, jawabnya sudah jelas itu lah. Ya, saya juga nggak berani karena beliau lebih tua rohani daripada saya, dan lebih berani kalau ngajar lebih berani. Ya Pak ya, sampai menciptakan ketegangan saya kata. Ada orang yang ngadu saya, saudara seibu, saya berantem dengan Pak Dalas. Kenapa kamu berantem? Iya, saya berantem mulut tinggi. Kamu bahas firman Tuhan, itu orang tua, ngapain kamu lawan? Namanya berdiskusi kebenaran itu tidak boleh kita paksa orang. Tuhan pun tidak paksa orang kan? Setiap orang yang percaya tidak binasa kan? Dia tidak bilang kamu harus percaya kan? Kalau saya Tuhan banyak yang nggak percaya, udah saya panggil, habis dunia ini jadinya. Memang beliau keras, benar, saya nggak salah mana istri saya. Benar, keras. Dan mungkin banyak orang yang juga tidak suka dikerasi. Tapi saya tahu tujuan dia adalah, saya ingin kamu selamat, saya ingin kamu jadi orang benar, saya ingin kamu dalam surga. Dan kadang-kadang satu yang benar itu kalau kita keras orang nggak suka. Orang Indonesia kan begitu. Kalau kita tegur keras dia tidak mau. Tapi kalau lembut walaupun salah, mau. Itu tipikal orang kita. Makanya mentalnya ambruk. Makanya Pak Jokowi benar. Revolusi men. Coba nanti kecuali namanya Pak Dalas. Iya kan? Masih kecil kita ibu-ibu kan punya anak kan. Bahkan kita gendong dia dari kecil sampai kita lupa. Anaknya siapa? Anaknya siapa? Dia bingung kan? Ini mama baru lahir tanya anaknya siapa? Oh banyak gendong, cucunya siapa? Cucunya siapa? Cucunya bilang, oh mas sudah tua kan yang lupa cucu. Kecil ibu-ibu, besar kami. Jangan juga. Padahal setelah memberikan yang terbaik untuk Tuhan, bukan saya bersaksi untuk menyenangkan keluarga. Saya bukan pendeta yang mau. Saya ngomong kebenaran karena saya menyaksikan. Saya ini Thomas alias Tommy kan, kalau tidak percaya kan? Apa yang dikerjakan dia? Pak Maru, kira-kira mahkota pun lebih besar dari dia? Oh bangga malah. Mau bekerja lah, ini ganti beliau. Posisinya diganti Pak Marunya. Orang-orang buana kesana kemari menginjilkan, bagaimana? Masa kalah sama Pak Dalas? Bapak juga jangan senang dulu, saya juga gak yakin saya lebih hebat dari dia. Tapi saya gak sedang rambut. Kalau ada mahkota kan kasihan Pak Charles itu. Mohon maaf saudaraku, tersiksa banget kan. Ini sudah kurang mendukung, mohon maaf. Salam Bapak Ibu. Saya butuhkan kitab saya dan saudara pasti senyum. Karena memang yang enak kalau otak cepat berakhir. Oma yang terkasih, ibu yang terkasih, anak yang terkasih. Kita manusia biasa yang bisa kehilangan. Tapi satu mengikut kita. Kita tahu beliau pulang kemana. Kita tahu di dalam kekekalan di mana beliau berada. Dan Tuhan menjamin akan dipertemukan. Dalam bahasa Inggris menggunakan kata shall, artinya jamin.
Pasti kamu akan dipertemukan. Kenapa? Karena Tuhan akan membangkitkan beliau, diberi tubuh yang baru, dan kita yang masih hidup diangkat, dan kita akan bertemu kembali. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk apa yang Kau lakukan. Bukan kami tidak dapat bersedih. Kami manusia yang diberikan perasaan, diberikan batin, diberikan pikiran, bisa senang, sukacita, bahagia, tapi bisa juga sedih, duka, dan meratap. Secara jasmani, kami merasa kekurangan satu anggota keluarga terkasih kami. Dan di dalam pelayanan, kami kehilangan tenaga penting pemberitaan Injil keselamatan. Bukan supaya orang menjadi Kristen, tapi supaya mereka menjadi selamat. Kami sedih untuk itu ya Tuhan. Tapi penghiburan-Mu mengatakan, hiburlah seorang terhadap yang lain bahwa ia akan dibangkitkan dengan tubuh yang baru seperti tubuh Yesus. Dan akan bertemu dengan kami dalam perubahan tubuh yang ajaib dalam sekejap mata. Dan akan dipertemukan kembali dan duduk bersama-sama dengan Kau di dalam surga. Bukan karena kami hebat, tapi karena kasih-Mu, karunia-Mu yang luar biasa menjadikan kami orang pilihan-Mu, orang kudus-Mu, kekal selama-lamanya, dan menempatkan kami di dalam kitab kehidupan di dalam surga. Kami berdoa Tuhan, keluarga yang ditinggalkan dari anak cucu orang tua dan keluarga besar, Tuhan berilah penghiburan karena hati kami dapat sedih. Khusus untuk gereja Injil Karunia, beliau sebagai pengurus dalam badan pengurus umum untuk bidang penginjilan, kami kehilangan. Berilah penggantinya. Dalam gereja Injil Karunia Makedonia, Cibubur, beliau berkhotbah, melayani umat, memberitakan Injil dan menangani anak muda. Tuhan berilah penggantinya. Karena kami percaya, kalau Tuhan mengambil adalah hak-Mu, Tuhan juga akan menggantikan. Oleh karena itu Tuhan, kami mau mengatakan kepada-Mu, terima kasih untuk kehidupannya sekian lama. Dia telah memberikan yang terbaik untuk keluarga, Dia memberikan yang terbaik untuk gereja, Dia memberikan yang terbaik untuk orang lain. Tanpa melihat agama, suku, bangsa, dan ras, Dia berkeinginan orang lain juga selamat karena masuk ke dalam surga yang kekal. Semua yang datang pada hari ini Tuhan memberikan sumbangsi duka, seperasaan, sepenanggungan. Kami berdoa Tuhan, biarlah berkat rohani dan jasmani-Mu melimpah bagi semua anggota keluarga, saudara, seiman, sahabat, kerabat, tetangga, kenalan, teman, kawan, dan sebagainya. Tuhan pasti kedatangan mereka tidak sia-sia. Biar Aku meteraikan firman dalam hati kami semua, supaya kami tenang dan kami mampu menerima kondisi walaupun kami kehilangan secara jasmani, tapi tidak secara rohani. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat bagi semua umat manusia, bukan hanya bagi kami berdoa dan bersyukur. Amin. Puji Tuhan, terima kasih kepada hamba-Nya Romi yang sudah menyampaikan si hati Tuhan kepada kita semua yang hadirnya, terlebih kepada keluarga yang ditinggalkan oleh kasih kita kepada Soida. Baik, puji Tuhan. Ya, kita ada menyanyikan satu pujian dari jemaat gereja Injil Kasih Karunia. Boleh ke depan sekaligus kita baik ke depan kita boleh untuk menyanyikan pujian. Ya. Atau di situ saja. Oh, boleh di situ saja. Ya, sebagian ke sini, sebagian ke sini. Boleh. Di sini sebagian, Pak Sinaga, sini boleh. Oke. Ya. Boleh. Ya. Ya, jauh di surga ada namaku, terpatri indah oleh tangan berlubang bagus. Ya.
pujian yang sangat menyenangkan dan juga memberikan semangat bagi kita bahwa kita terlebih hambanya sudah pasti dalam surga. Puji Tuhan. Baik, kita akan menyanyikan satu pujian sekaligus ada persembahan kepada Tuhan. Kita akan pujian damai yang padaku. dengan doa dan sekaligus saya mau memberkati. Kita berdoa. Di samping saudara kami yang telah menjadi milikmu, karena memang dia milikmu yang telah engkau pilih, engkau kuduskan
Engkau ampuni, Engkau tebus, dan Engkau pasti selamatkan kekal dan akan dibangkitkan untuk bertemu dengan kami kembali. Yaitu evangelis Charles Kawinda, rekan sekalian kami, saudara seiman yang kudus, dan orang tua rohani kami. Kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini, mengingatkan kami bahwa kami begitu dikasihi oleh Tuhan. Tanpa melihat agama, tanpa melihat ras, bangsa, dan suku, Engkau mengasihi kami semua. Dan Tuhan, sebelum kami pulang, maka kami mohon melalui hamba-Mu ini, kiranya turun atas kami semua damai sejahtera dari Allah Bapa yang menenangkan, membahagiakan hidup kami menghadapi kehidupan di dunia saat ini. Sehat berkat kuat rohani jasmani dari Tuhan Yesus Kristus tanpa pilih kasih, penghiburan, penyertaan, dan perlindungan Roh Kudus yang telah dimeteraikan dalam hati setiap orang percaya, terus beserta menaungi, melimpahkan pribadi, keluarga, pekerjaan, pelayanan, dan keturunan kita, pelayanan gereja kita, untuk kemuliaan nama Tuhan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih.